Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Sehat. Sehat. Ada yang sakit nggak hari ini? Tidak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita akan melakukan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa selesai. Apakah untuk hari ini hadir semuanya? Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang dasar-dasar pemasaran. Ada yang tahu nggak untuk minggu kemarin kita belajar apa? Dasar-dasar keuangan kewirausahaan, Pak. Oke, baik. Selanjutnya untuk materi pada minggu ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemasaran. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui dulu terkait dasar-dasar pemasaran itu sendiri. Baik, untuk satu orang siswa bisa memimpin untuk membaca dari pengertian tersebut dari Oji Javendra. Oke, dasar-dasar pemasaran adalah serangkaian prinsip dan aktivitas inti yang digunakan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan demi keuntungan perusahaan. Ini melibatkan perencanaan strategis yang fokus pada konsumen, seperti menentukan produk, harga, tempat distribusi, dan promosi. Nah, untuk menciptakan hubungan yang saling memuaskan antara perusahaan dan pelanggan. Oke, itu yang dapat saya bacakan, Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Oji yang telah menjelaskan tentang dasar-dasar pemasaran. Untuk sebelum masuk ke materi berikutnya, untuk anak-anak semuanya, apakah di sini ada yang memiliki usaha? Dari Vicky ada? Ada Pak, usaha jeruk beras Pak. Jadi dari seorang siswa satu siswa itu ada menyebutkan dia mempunyai usaha yaitu jeruk beras. Jadi ini juga cocok untuk Alfie pelajari dan anak-anak semua pelajari tentang gimana caranya kita dapat memasarkan suatu produk dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya Bapak memiliki suatu video, bisa dari anak-anak semuanya melihat video terlebih dahulu. Baik, jadi untuk anak-anak semuanya bisa diperhatikan video pembelajaran tersebut dan dipahami ya. Baik, jadi anak-anak semua tadi kan sudah melihat materi. Barusan saja anak-anak semua sudah ada sedikit pemahaman kan terkait tentang dasar-dasar pemasaran tersebut, dan sudah tadi di video tadi sudah banyak menjelaskan tentang tujuan pemasaran, fungsi pemasaran dan yang lain-lain. Maka dari itu Bapak di sini ingin memberi suatu kasus kepada anak-anak semuanya. Maka dari itu kita akan membuat kelompok terlebih dahulu, di mana kita akan membagi dua kelompok.
kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti Bapak akan mengarahkan untuk anak-anak semua ini terhadap kasus. Jadi nanti setiap kelompok itu bisa menyelesaikan kasusnya itu sendiri. Maka dari itu sebelum kita masuk ke penelitian kasus tersebut, jadi Bapak akan menayangkan suatu video atau berita. Jadi untuk anak-anak semuanya bisa untuk melihat dan menganalisanya. Oke, semua yang kamu coba hari ini, pemerintah menegaskan aktivitas sosial media dan e-commerce tidak boleh digabungkan. Yang pertama video tentang kenapa TikTok Shop itu dihapus. Dan untuk berita ini mungkin dari anak-anak semuanya sudah dengar ya di TV maupun di TikTok tersendiri, karena juga sudah cukup viral kan kemarin. Maka dari itu coba kita bahas terkait kasus ini. Maka dari itu dari anak-anak semuanya tadi kan sudah saya bagi 2 kelompok. Jadi saya ada memiliki beberapa kasus, ada sekitar 8 kasus. Nanti dari setiap kelompok itu perwakilan 1 orang itu maju ke depan. Habis itu nanti mengambil satu-satu kasus. Jadi dan tadi kasusnya ada 8, maka untuk setiap kelompok itu ada 4 kasus. Maka dari itu jika nanti 1 orang tersebut itu mengambil 1 kasus, terus balik ke kelompoknya masing-masing, lalu setiap kelompok itu berdiskusi terkait jawaban atau pemecahan solusi terkait kasus tersebut. Maka dari itu selesai dari 1 kasus tersebut nanti akan dilaporkan kepada Bapak, lalu nanti Bapak periksa apakah benar jawaban terkait pemecahan solusi dari kasus tersebut atau salah. Jika emang benar, maka dari anak-anak semuanya bisa melanjutkan untuk kasus yang kedua. Namun jika salah, untuk teman-teman bisa kembali lagi ke tempat untuk berdiskusi lagi sampai menemukan jawaban yang benar. Jika nanti kelompok yang tercepat, maka akan mendapatkan hadiah. Ingat kata tercepat ini, tercepat dia untuk menyelesaikan kasus tersebut ya. Jadi langsung saja kita masuk ke kasus-kasusnya. Nah, jadi tadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti kelompok 1 nih di sini, kelompok 2 di sini ya. Jadi Bapak akan mengasih 1 kasus terlebih dahulu, pecahkan kasusnya dengan kelompoknya masing-masing. Jika nanti benar, maka akan masuk ke kasus yang kedua. Namun jika salah, nanti akan kembali lagi ke tempatnya masing-masing, cari lagi jawaban yang benarnya. Baik, untuk cek kelompok dulu diambil. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Baik, langsung pecahkan ya masalahnya. 3. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, benar. Bisa ambil kasus yang kedua. Oke, benar. Bisa ambil kasus yang kedua. Oke, benar untuk kelompok 1. Kurang tepat untuk kelompok 2. Bisa didiskusikan lagi dengan kelompoknya ya. Baik, Pak. Nah,
mana tentang terkait tentang TikTok Shop yang telah dihapus. Jadi untuk pemenang dari pemecahan studi kasus tadi yaitu dari kelompok 1. Boleh kelompok 1 perwakilan untuk ke depan akan mendapatkan hadiah dari Bapak sendiri. Nah, baik, jadi ini adalah perwakilan ya dari kelompok 1 yang dimana mereka telah memecahkan studi kasus yang paling cepat, maka akan mendapatkan hadiah dari Bapak sendiri. Untuk hadiahnya bisa diterima ya untuk kelompok 1 untuk makan-makan satu kelompok bisa. Oke, nanti terima kasih untuk kelompok 1 bisa balik ke tempatnya. Kita selesai mempelajari tentang dasar-dasar pemasaran. Dari itu dari anak-anak semua, siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada hari ini? Pada Alfiki bisa dipersilakan. Baik Pak, dapat saya simpulkan itu bahwa dasar-dasar pemasaran membahas tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, lalu menciptakan nilai melalui produk atau layanan yang ditawarkan agar dapat memuaskan pelanggan sekaligus mencapai tujuan bisnis. Pemasaran bukan sekedar menjual barang, tapi mencakup seluruh proses mulai dari analisis pasar, perencanaan strategi, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi hingga promosi. Nah, baik, terima kasih kepada Muhammad Alfiki Ilham yang telah menyimpulkan pada materi kita yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Baik, itu saja materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa memberikan dampak yang bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat memberikan wawasan baru di mana ini adalah langkah awal untuk kita menuju kesuksesan. Maka dari itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak besar di kemudian hari. Baik, jadi untuk anak-anak semuanya yang bagi yang sudah mempunyai ide, ini bisa menjadi ide baru yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya.